Perkenalkan, saya Alika Salia Alfarismi. Saya dari KB Alam Uswatun Hasanah yang beralamatkan di Kronggahan 1, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Menjalani profesi sebagai seorang guru PAUD di tanah rantau merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Semua ini saya jalani demi menopang hidup ibu dan adik saya. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang memiliki tekad untuk bekerja seperti anak rantau lainnya. Di pertengahan tahun 2016, usai saya menyelesaikan sekolah menengah tingkat akhir, saya mulai merantau dengan harapan ingin kuliah di universitas favorit kala itu. Tapi harapan untuk kuliah ternyata tidak semudah itu. Kenyataan bahwa saya adalah seorang anak pertama yang telah menyelesaikan sekolah formal dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi belum bisa terwujud. Ternyata, kala itu peran menjadi tulang punggung keluarga sudah menanti. Hingga tibalah saya di sini, di tanah rantau Kabupaten Sleman ini. Awal saya di Sleman dengan kondisi jauh dari orang tua, apalagi situasi tempat kerja yang membuat saya kaget dengan ritme kerja disiplin, serta rasa khawatir secara ekonomi membuat saya semakin kesulitan beradaptasi. Tapi saya memiliki tekad dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi merupakan bagian dari penyesuaian diri yang membutuhkan proses, dan berapapun penghasilan guru yang saya terima nantinya, sudah Allah takar dan atur sesuai dengan kebutuhan saya di tanah rantau. Alhamdulillah, setelah lebih dari 5 kali berpindah tempat tinggal demi mencari yang strategis dan ekonomis, sekarang saya tinggal di dekat tempat kerja saya, yaitu di Kronggahan. Mencari sebuah keikhlasan tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat. Keikhlasan bukan sesuatu yang instan dan dibutuhkan latihan bertahun-tahun. Awal bekerja, saya hanya mengharapkan gaji saja, tapi 5 tahun kemudian, pada saat saya pulang kampung, saya teringat anak-anak di sekolah. Siapa yang akan mengajar mereka? Dan dari dorongan inilah saya mulai menemui makna keikhlasan. Sebuah keikhlasan memang tergantung dari niatnya. Dan sebuah niat dalam melakukan sesuatu memang bisa berubah-ubah. Tapi bagi saya, kegiatan mengajar merupakan sebuah aktivitas yang wajib diniatkan sebagai ibadah harian. Bukan hanya sekadar mengajar, tetapi juga mengabdi dengan hati, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi demi meraih ridho ilahi. KB Alam Uswatun Hasanah merupakan tempat saya bertumbuh. Masa adaptasi tidaklah mudah bagi saya yang hanya sebagai lulusan SMK jurusan teknik komputer jaringan yang sangat tidak ada kaitannya dengan profesi yang saya jalani. Disinilah saya pertama kali belajar ilmu basic mengasuh seorang anak. Dari tempat ini pula saya terus berupaya menjadi cerminan sikap dan kebiasaan bagi murid saya. Dari hari ke hari, saya terus berproses menjadi seorang guru yang profesional, memiliki kualitas kinerja guru, dan meningkatkan kompetensi, yakni dengan mengikuti diklat-diklat, BIMTEK, dan seminar. Tidak hanya itu, di tahun ketiga saya mengajar, barulah saya bisa mengikuti program pendidikan S1, pendidikan guru PAUD di Universitas Terbuka, yang alhamdulillah telah selesai pada tahun 2024 lalu. Hingga kini, saya menganggap rumah kedua yang saya miliki adalah KB Alam Uswatun Hasanah. KB Alam Uswatun Hasanah merupakan sekolah alam yang berbasis inklusif. Sekolah tersebut memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah murid 104 anak. Dan hampir setiap rombongan belajar terdapat anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Kebanyakan adalah anak yang memiliki jenis hambatan speech delay, autisme, dan ADHD. Saya mengajar di kelas persiapan B. Murid di kelas yang saya ampu ini berjumlah 22 anak, dengan 3 orang anak berkebutuhan khusus di kelas tersebut. Kesulitan demi kesulitan mulai muncul. Sejak saya memilih untuk bekerja sambil terus bertumbuh, saya menemui beberapa kesulitan di kelas. Dari kondisi anak yang datang ke sekolah dengan emosi yang tidak stabil, tantrum, dan lain sebagainya, membuat kondisi mental saya juga ikut down.
Namun, hal tersebut segera saya atasi kembali dengan membangkitkan semangat melalui recalling akan kelucuan, keluguan, dan keceriaan mereka. Meskipun di kelas terdapat 3 anak dengan jenis ABK yang sama, yakni sama-sama autisme dan salah satunya juga ADHD, tetapi karakteristik atau perilaku mereka sangat berbeda. Ada anak berkebutuhan khusus yang dapat bersanding dengan temannya, ada pula anak yang memiliki tipikal menyerang. Ia dapat menyakiti teman lainnya apabila disatukan. Tidak jarang pula guru kena pukul, gigit, dan tendang jika kondisi anak sedang tantrum. Komunikasi yang efektif dan mudah dipahami menjadi tantangan tersendiri bagi saya seorang guru yang mengajar anak inklusi. Apalagi anak-anak autis yang ada di kelas belum bisa berbicara verbal, sehingga ketika menginginkan sesuatu ia menggunakan bahasa tubuh. Guru harus peka dengan bahasa nonverbal mereka. Orang tua yang tidak mau terbuka dengan kondisi anaknya juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi saya. Tidak sedikit orang tua yang tidak menyadari adanya keterlambatan perkembangan yang terjadi pada anaknya, sehingga ada beberapa yang mengalami keterlambatan penanganan. Hal tersebut juga dapat dipicu oleh sebuah penolakan yang mungkin orang tua alami. Beberapa orang tua tidak mau menerima jika anaknya berbeda atau memiliki kebutuhan khusus, yang akhirnya menunda pemeriksaan atau terapi. Kemudian untuk hambatan kondisi orang tua yang minim melakukan sebuah kolaborasi, saya perlu lebih aktif berkomunikasi dengan orang tua dan bersinergi dengan terapis ataupun psikolog. Saya juga pada hari tertentu ikut kegiatan terapi yang dilakukan oleh anak didik saya. Hal tersebut saya lakukan agar saya dapat mengamati secara langsung bagaimana terapis menstimulasi anak didik saya sehingga dapat saya tindak lanjuti di sekolah. Untuk mengatasi ketiga kondisi karakteristik anak yang berbeda, saya menggunakan UDL, Universal Design for Learning, yakni melalui kegiatan dolanan bocah dan bermain pasaran. Adalah sebuah program yang dicetuskan oleh kepala sekolah dan terbukti berhasil. Pada program tersebut, semua anak dapat bermain bersama di halaman sekolah maupun dalam kelas dengan mainan tradisional dan permainan pasaran. Pada program inilah rasa empati sesama anak muncul secara naluri. Bunda Alika adalah sosok yang luar biasa dan hebat, dan kami bangga bisa mendapatkan guru seperti Bunda Alika, di mana ia adalah sosok yang tekun, penuh tanggung jawab, dan juga sabar. Khususnya dalam mengajar kelas inklusi, ia mengajar di kelompok bermain alam Uswatun Hasanah ini sejak ia lulus SMA, dan beliau berasal dari kota Brebes untuk merantau ke Yogyakarta ini sebagai guru PAUD, khususnya kelompok bermain. Alhamdulillah, beliau adalah sosok yang luar biasa. Dari SMK, beliau mengajar ke sini, kemudian menyamakan kualifikasinya di S1 PAUD, dan sekarang mengampu di usia kelas persiapan, dan alhamdulillah memang di kelas tersebut ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, dan Bunda Alika termasuk sosok yang sabar dan mau belajar. Bunda Alika adalah sosok yang sangat luar biasa. Bunda Alika adalah sosok yang kuat, yang mandiri, yang berjuang demi keluarganya. Bunda Alika juga punya prestasi yang luar biasa. Pernah menjadi juara 2 kategori guru berprestasi tingkat Kabupaten Sleman. Sebagai pendidik, Bunda Alika merupakan sosok yang mau belajar, yang mencari tahu tentang ilmu untuk anak berkebutuhan khusus. Saya wali murid dari anak saya Naila, anak didik dari Bunda Alika. Bunda Alika mengajar di kelas persiapan. Saya menilai Bunda Alika dalam mengajar di kelas persiapan itu cukup menyenangkan, anak-anak cukup menyenangkan. Dengan caranya dia menggunakan metode belajar seperti bermain sambil belajar. Anak saya Naila itu sering bercerita ketika dia pulang dari sekolah. Contoh kegiatan yang dia ceritakan itu seperti saat kegiatan mengumpulkan sampah. Dan mengumpulkan sampah, dia membersihkan sampah dan membuat sampah itu menjadi sebuah karya. Anak saya sangat menyukainya. Bunda Alika juga selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk saling menyayangi sesama teman, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dan untuk anak yang berkebutuhan khusus, saya lihat Bunda Alika juga cukup sabar ketika menghadapi. Saya sadar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada diri saya perlu mengupgrade diri, memperbanyak literasi, dan terus memahamkan diri bahwa totalitas adalah hal yang paling berharga. Karena di setiap senyum, perubahan perilaku, dan keberhasilan kecil siswa adalah balasan yang jauh lebih berharga dari angka gaji.